We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Ibu Puji Siswanti, seorang pembuat jamu nih. Tapi jamu ini katanya yang membuat perubahan dalam hidup ya. Menarik sekali ini. Bu, apa itu jamu sehati, Bu? Silakan. Swastiastu, selamat sore semua, salam kebajikan, namo buddhaya, assalamualaikum buat semuanya. Terima kasih Bapak sudah mengundang saya untuk bertemu sore ini. Jadi jamu sehati itu sebetulnya dari nama itu adalah nama produk dari jamu yang kami jual. Sebutlah jamu sehati itu kalau dari produknya. Tapi dalam laku dan proses hidup jamu sehati itu adalah jalan hidup kami. Karena di sini jamu sehati ini terbentuk dan terwujud juga hasil dari, maksudnya kami, saya dan suami sekarang bertemu dengan jamu pada tahun 2015 yang tiba-tiba ya dipertemukan dengan kesempatan untuk menjual jamu. Waktu itu kami tidak punya pengetahuan banyak tentang herbal dan jamu, tapi kami mengambil kesempatan untuk menjual produk jamu tersebut gitu. Jadi berawal dari situ, Pak. Berjalannya waktu, karena kami menjual sebuah produk yaitu jamu, mungkin ya sudah panggilan alam ya Pak ya. Jadi kan kami juga harus belajar apa itu jamu, bagaimana ini ternyata semakin lama kita belajar, semakin menemukan diri kita masing-masing dan menentukan jalan hidup kami begitu. Wow. Nah, jamu apa saja yang dipasarkan ini? Yang dipasarkan karena kami itu ngambil basicnya itu jamu tradisional. Jadi yang dipasarkan adalah jamu peras, ada jamu bubuk, jamu seduh, itu saja Pak. 2 macam itu. Bentuk lain ada dalam bentuk kapsul juga, tapi itu sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Nah, ini menarik sekali. Tadi katanya, saya kembali ke jawaban yang pertama tadi. Saya ketemu suami di dalam dunia jamu, lalu dulu pernah belajar jamu bersama atau bagaimana ini kisahnya? Dulu saya belajar jamu tapi tidak belajar karena keluarga saya kan orang Jawa. Jadi ya orang tua dari keluarga bikin jamu tapi hanya sekedar ada jamu, terus mungkin ada kebiasaan karena dulu masih banyak jamu gendong waktu kecil, minum jamu gitu. Tapi belum pernah bertemu secara utuh dengan jamu itu sendiri. Sampai akhirnya bertemu dengan adanya kesempatan ini, bertemu dengan jamu yang akhirnya membuat kami belajar, saya belajar. Saya ini kan orang Jawa Pak ya, tapi lahir dan besar itu di Bandung, jadi sangat Sunda sekali. Tapi dengan bertemunya dengan jamu ini, saya seperti bertemu dengan akar dengan akar jiwa dan akar budaya, yaitu jamu, karena jamu kan berasal dari Jawa. Jadi seperti membawa kembali ke akar Jawa untuk diri saya. Tapi waktu belajar itu di Bali atau di Jawa tuh? Sudah di Bali, Pak. Kebetulan saya sudah tinggal di Bali selama 17 tahun. Itu dan dengan tinggal di Bali karena juga
tempatnya ya berbeda. Terus saya semakin menemukan kayak diri saya itu ketika saya bertemu dengan jamu. Jadi saya belajar tentang sejarah, belajar tentang kebudayaan Jawa yang sebelumnya mungkin belum ada ketertarikan untuk mengetahui sejauh mana, banyak mungkin membaca dengan literasi dan juga melakukan perjalanan dan dipertemukan dengan guru. Guru di sini adalah seperti para pembuat jamu yang ada di Jogja, ada di Solo, bertemu dengan mereka dan melihat bagaimana, dan itu menjadi inspirasi yang luar biasa kami di sini untuk menjalankan laku jamu ini. Oke, beberapa kali Anda mengatakan laku jamu. Nah, apa yang dilakukan sebetulnya untuk sebelum pembuatan, proses, lalu penjualan begitu? Laku apa yang mohon jangan dijawab mindfulness ya, soalnya bukan, ini berdasarkan ini kata-kata yang sangat pasar sekali sekarang. sangat Ya, tetapi ya laku apa yang Anda seriusin? Suami saya ini kan dia punya alergi yang sangat sensitif, jadi dia punya sinus. Ketika daya tahan tubuhnya itu turun, itu semuanya ngedrop semuanya. Hidung mampet, kepala sakit, sampai pernah tuh 2 bulan tidak bisa tidur karena imun badannya itu turun. Ketika kami berkenalan dengan jamu ini, ketika obat-obatan dari rumah sakit atau dari dokter itu sudah tidak bisa lagi mengatasi alergi ini, akhirnya mulailah kami menerapkan jamu yang kami jual itu ke dalam diri kami. Yang artinya kami mengkonsumsi jamu setiap hari. Dan sejak tahun 2015-16 kami mengkonsumsi jamu setiap hari. Jadi suami saya jauh sekali mendapatkan manfaat. Itu yang kami maksudkan dengan laku jamu ini. Satu, yang selanjutnya juga karena kami belajar, kami mengeksplorasi atau mencari, bereksperimen berdasarkan dari jamu tradisional ini bagaimana. Terus kita bikin jamu biar enak diminum dengan berbagai manfaatnya gitu. Ya itulah yang kami maksud dengan laku. Jadi kami membuat, kami mengkonsumsi, juga kami mendapatkan manfaat karena kami juga menjual produknya. Begitu. Bu, tetapi selain minum, konsumsi, membuat sendiri, tetapi apakah ada ritual nih ya, yang dilakukan? Karena kan mencari informasi tentang jamu ini ya Pak ya, jadi ternyata kami menemukan, oh begini loh zaman dulu nenek moyang atau orang tua kita tuh membuat jamu tuh ada ritualnya, ada puasanya, ada misalnya mengambil hari baik dengan puasa dan mungkin kontemplasi dan mungkin meditasi atau berdoa yang kita juga berikan kepada jamu tersebut, itu juga membuat kami semakin semakin yakin, semakin firm, dan makin yakin untuk kami membuat racikan atau ramuan yang kami bikin. Karena juga sebetulnya selain ritual, tapi ketika kita melihat atau belajar tentang bahan-bahan jamu sendiri, itu ingredient itu sendiri itu sudah luar biasa manfaat dan segala macamnya. Nah, puasa untuk apa, Bu? Saya ini kebetulan dari kecil orang tua saya itu mengajarkan puasa. Saya kan lahir dan besar di keluarga Muslim. Ibu saya mengajarkan puasa. Selain puasa Ramadan, ada juga puasa Senin Kamis. Selain puasa Senin Kamis, ibu saya juga mengajarkan puasa weton. Jadi berpuasa di hari kelahiran. Dan selanjutnya juga ibu saya mengajarkan puasa, ada yang sehari puasa, sehari tidak. Berdasarkan pengalaman dan proses puasa saya dari kecil, ternyata itu juga saya seperti menemukan benang merahnya, begitu. Karena menurut saya pribadi, dengan puasa
dengan puasa seperti mengembalikan apa ya Pak? Seperti mengembalikan karena gini, ketika badan kita ini kosong, perut kita kosong, secara logikanya organ di tubuh kita itu tidak bekerja, tidak mengolah makanan atau minuman yang masuk ke dalam diri kita. Ketika satu hari tidak ada makanan masuk atau minuman masuk, organ tubuh kita itu mengeluarkan enzim atau mendetoks sendiri racun-racun yang ada di dalam badan. Seperti itu. Jadi ya benang merahnya itu ini cocok sekali gitu. Ini cocok dengan jamu dengan apa yang kita kerjakan, yaitu memproduksi atau membuat jamu itu sendiri. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, tadi hari baik ya. Apakah sebetulnya puasa hari baik ini apakah ada efeknya dari jamu yang kita produksi, Bu? Secara batin saya percaya, Pak. Ada ininya, ada efeknya ya. Oh, ada efeknya secara batin. Iya, karena secara batin dan secara ketika kita membuat sesuatu apapun itu, apakah makanan, minuman, atau obat, atau apalah ya, sesuatu yang kita kerjakan, ketika kita kerjakan dengan penuh perhatian, penuh konsentrasi, penuh keikhlasan dan memperhatikan detail ininya apa dan bagaimana, itu saya yakin sekali itu punya manfaat, mungkin bisa disebut punya energi yang memang utuh gitu, seperti itu. Yang utuh, oke. Nah, saya melihat beberapa kegiatan teman-teman asing juga meramu jamu. Sebetulnya kegiatan apa itu, Bu? Nah, itu berawal dari kami kebetulan punya kios jamu, Pak, di Ubud. Jadi kami jualan jamu di situ, karena kebetulan juga lokasinya tuh di Sentral Ubud, di Jalan Raya Ubud. Sebelum pandemi itu kan banyak sekali ya turis dari Indonesia atau dari mancanegara. Mereka datang ke kios kami, mereka coba, wah ini apa gitu kan, ini sesuatu yang baru untuk mereka. Mereka coba, ternyata enak. Yang pertama diungkapkan adalah karena rasanya itu enak. Setelah berkali-kali mereka datang dan mengkonsumsi jamu yang kita jual, terus mereka menanyakan, apakah kamu bisa mengajarkan kami untuk membuat jamu? Nah, berawal dari situ, oh iya, mungkin ini waktunya untuk untuk berbagi ilmu gitu, Pak. Dari situ kami mulai membuat resep dan membuat formula bagaimana biar orang lain bisa mengerjakan dengan mudah dan dengan sistematis, seperti itu. Berawalnya dari situ. Semakin banyak yang tertarik dan semakin banyak yang ingin tahu ini apa, akhirnya itu menjadi juga jalan kami untuk berbagi pengetahuan tentang jamu ini. Nah, apa reaksi mereka terhadap jamu sebetulnya? Apakah, ya itu dulu aja. Mereka beberapa reaksi, Pak. Dari untuk orang yang tidak terbiasa dengan spices, dengan rasa-rasa cengkeh atau kayu kapulaga atau yang lain, itu beberapa mereka kaget dengan rasanya. Tapi ketika mereka sudah diracik, oke, kita bilang mungkin bikin jadi kunyit asem atau jadi beras kencur atau jadi pegelinu. Ketika sudah diracik menjadi racikan jamu dan mereka minum, ternyata mereka kaget juga. Oh, ternyata rasanya enak sekali ya gitu. Sesudah dari rasa mereka merasakan ini enak diminum. Nah, baru kita memberikan informasi tentang benefit, jadi tentang manfaatnya. Ketika mereka sudah tahu tentang manfaatnya, jadi ya itu sudah menjadi poin plus gitu, dari rasa dan manfaat, dan juga sejarah asal muasal jamu ini bagaimana, itu mereka bisa lebih appreciate. Oke. Nah, apakah pernah menemukan atau bertemu yang benar-benar ahli jamu dari orang-orang asing itu? Belum ada, Pak. Belum ada, karena ya kan jamu berasal dari Nusantara, jadi sekian banyak bertahun-tahun ini dari orang mancanegara mereka datang dan belajar
tentang jamu itu belum pernah ada yang mereka tahu ini. Mereka hanya mengetahui yang mereka tahu adalah turmeric. Jadi mereka cuma tahunya kunyit dan jahe seperti itu. Nah, ini ada Bu Kusmawati mengatakan pembantu saya juga kalau tiap lebaran disuruh bikin ketan hitam, dia selalu bilang pas lagi bikin, Ibu saya jangan dimarahin dulu ya Bu. Nanti kalau udah kelar masak ketannya, baru boleh marah. Biar ketannya manis rasanya katanya. Betul Pak, betul Pak. Pernah punya pengalaman seperti itu terhadap jamu? Pernah Pak. Apa? Karena kan jadi kami kan di sini juga bikin jamu bubuk ya Pak ya, jamu powder. Itu berdasarkan pengalaman karena untuk mengaduk jamu bahan jamu sama gula semut itu kan itu harus terus dan ya kita harus konsentrasi ketika kita ada pikiran apa marah-marah, kesal atau menggerutu atau apa itu sering sekali jadinya gagal Pak. Jadinya nggak jadi, yang harusnya dia kering, harusnya mengkristal, itu dia jadi lengket kayak dodol. Itu jadi sekali, terus selanjutnya 2 kali, terus kami kan mengobservasi ini apa ya gitu. Sampai akhirnya apakah mungkin karena ya itu jangan marah-marah gitu. Jadi kita harus santai gitu, harus biasa saja. Seperti itu sih, Pak. Jadi saya ke pegawai saya juga saya informasikan kalau kita bikin jamu masalah yang di rumah atau yang di mana gitu tolong disimpan dulu ya gitu. Mari kita konsentrasi dulu untuk membuat jamu. Tapi sering terjadi, Bu? Apa beberapa kali terjadi? Atau awalnya nggak tahu? Awalnya nggak tahu. Oke, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi karena kan terbiasa, jadi terbiasa diingatkan, mereka juga terbiasa, akhirnya kegagalan itu jarang terjadi. Pas awal-awal itu sering terjadi. Tapi itu sering diajarkan oleh guru-guru jamu. Jangan apa itu namanya? Jangan stres, jangan marah waktu bikin jamu. Iya, betul. Oke, interesting sekali ya. Oke. Nah, ramuan ini dari guru berarti ya? Ramuan ini dari buku, dari kita mencari, dari guru juga. Jadi ini kan basicnya kami ini mengambil jamu tradisional, Pak. Karena kalau di filosofi jamu gendong itu kan ada 8 siklus, kita nyebutnya di sini adalah circle of life. Jadi 8 arah mata angin yang merepresentasikan siklus kehidupan manusia. Di dalam jamu gendong itu ada itu. Jadi ketika lahir jamunya kunyit asam, selanjutnya beranjak anak-anak itu beras kencur, sampai ada 8 jenis itu. Nah, kita mengambilnya dari situ. Jadi kami ngambil dari basic itu, kami kembangkan sendiri, maksudnya diolah dengan mungkin bahan tambahan, dan rasa, terutama kami juga mengutamakan rasa di sini. Gitu. Jadi jamu ini biar kalau minum jamu tuh nggak tutup hidung, langsung tenggak, tapi minum jamu bisa dinikmati. Seperti ya, itu. Jadi orang jamu juga bahagia, happy. Ya, rasa ini kan satu tantangan tersendiri ya untuk pasar bule ya. Apa yang Anda lakukan, Bu? Kan nggak mungkin kita tambahin vanila dan sebagainya. Kan nggak mungkin. Sebetulnya adalah dari bagaimana membuat komposisi sih Pak, membuat komposisi dari bahan-bahan tersebut. Karena kan ada misalnya dari keluarga kunyit, dari keluarga jahe dan kunyit itu mereka punya satu jenis itu yang sangat strong dan beberapa jenis itu yang rasanya mild. Jadi kita membuat komposisinya dari situ. Oke. Kecuali memang jamu yang diperuntukkan misalnya ada benar-benar sakit dan membutuhkan ingredient tersebut, misalnya kunyit putih, ya orang tersebut ya harus terima rasanya gitu. Kalau pahit ya pahit. Oke. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ini pertanyaan saya udah mau habis.
Nah, Bu, berapa lama sudah awal mula belajar sampai sekarang? Sudah hampir di 5-6 tahun, Pak. 5-6 tahun. Nah, 5-6 tahun. dan untuk Anda sendiri perubahannya apa, Bu? Untuk tubuh Anda sendiri? Perubahan banyak sekali, Pak, untuk tubuh. Di usia yang 40 plus, dari bahan dasar aja yang sering kita gunakan setiap hari, yaitu adalah jahe, kunyit, dan kencur. Secara umum jahe itu kan bagus untuk peredaran darah. Kunyit itu adalah anti radang atau anti inflamasi. Dan kencur juga dia ada anti radang untuk untuk tenggorokan dan untuk antibakteri. Dari tiga yang sangat sederhana ini sudah bisa mewakili untuk badan kita untuk memaintain imun tubuh. Karena kayak misalnya dari jahe ini kan peredaran darah. Di dalam darah kita ada kolesterol, ada lemak, ada misalnya dari makanan, rokok, alkohol atau apa, ini kan bisa dibantu untuk melancarkan. Kunyit juga anti radang, anti inflamasi, radang tenggorokan, inflamasi seperti artritis atau rematik, asam urat. Jadi hampir di 6 tahun ini mengkonsumsi jamu hampir setiap hari, itu saya merasakan imun badan saya hampir di level yang aman, jadi yang stabil begitu. Dan kami sudah hampir di 6 tahun ini kami sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan farmasi sama sekali. Dan dari awal sampai dari 8 jamu itu apakah ada rencana untuk mengembangkan jamu-jamu lainnya? Ya, sudah, Pak. Dalam pengembangan. Sudah, oke. Nah, lalu bahan-bahan yang misalnya jahe itu, kunyit ya, dan sebagainya, apakah Anda juga memilih bahannya? Asalnya dari mana atau ya asal beli di pasar begitu? Kebetulan karena kami sudah bisa rutin memproduksi jamu, jadi kami bekerja sama dengan petani di sini, di daerah Payangan. Jadi kami mengambil bahan itu dari petani, Pak. Gitu. Kecuali memang waktu mungkin berapa tahun lalu kebutuhan bahan di sini sangat tinggi, akhirnya kami tidak bisa mendapatkan bahan dari sini. Ada supplier juga dari perkebunan di Jawa itu kirim, tapi tidak terlalu sering. Oke. Jadi bisa dijamin itu organik, Bu? Nah, ini di Indonesia ini untuk organik ini kan masih rancu ya, Pak, ya. Kata organik ini kan masih masih rancu lah, masih belum bisa dikatakan 100% organik. Karena untuk mendapat sertifikasi organik di Indonesia ini masih sangat sulit, dan badan mungkin departemen untuk yang mengeluarkan sertifikat organik juga masih belum terintegrasi dengan baik gitu. Mungkin bukan organik tapi alami ya, alami. Ya. Oke, alami. Nah, ini ada komentar dari Pak Paul. Luar biasa Ibu tetap mau melestarikan jamu. Semoga lebih banyak masyarakat Indonesia yang sadar manfaat jamu dan mau melestarikan jamu. Saya lupa ada satu pertanyaan yang saya sudah siapkan di pikiran saya, cuma saya lupa untuk mencatat. Nah, Bu, apakah Bali juga mempunyai jamu? Bali dalam kehidupan sosial mereka tidak punya budaya jamu. Karena budaya jamu ini benar-benar literally itu dari Jawa Tengah. Oke. Tapi di Bali mereka punya seratnya yang di lontar mereka punya. Jadi kayak peninggalan dari Jawa itu ada di lontar Bali tentang jamu, tentang manfaatnya itu juga ada. Tapi di kehidupan sosial mereka tidak begitu
tidak begitu menjalani jamu ini. Mereka mengenal jamu ya dari orang Jawa yang datang ke sini, mereka bikin, mereka tahu, seperti itu, Pak. Kalau di Bali mereka punya, jamunya tuh lebih ke minuman seperti loloh, yaitu dari daun-daunan, dicampur asem, seperti itu. Tapi kalau empon-empon seperti di Jawa itu mereka tidak ada. Tidak punya. Oke, oke. Oh. Ya, saya juga menyadari kalau ya dalam perjalanan airport ke Ubud segala dan biasanya ya jamu Jawa saja ya. Iya. Oke. Tapi Kak, tapi nanti kalau tahu tentang apa, misalnya menemukan jamu dari Bali, nanti tolong kabarin saya, Bu. Baik, Pak. Iya, iya. Kan nggak mungkin dia mempunyai lontar tapi hilang gitu kan nggak mungkin juga. Iya, betul. Iya, iya, iya. Betul. Mereka Mungkin untuk jamu yang di Bali sepertinya mereka lebih ke boreh, Pak. boleh ya. Lebih ke boreh. Jadi kayak buat buat yang pegal-pegal. Jadi mereka bikin kayak pupur kalau di Jawa Iya, atau iya, ya, diusapkan di tubuh kan. betul. Iya, iya. Oke. Mhm. Wow, menarik sekali. Nah, kemarin mengatakan bahwa tokonya warungnya yang di Ubud tutup. Lalu apa yang dikerjakan sekarang ini? Karena pandemi dan PPKM ini kan warung yang yang di Ubud tuh tutup. Jadi kami jualannya di rumah. Jualan di Oke. rumah, kami home delivery, jadi delivery ke rumah-rumah. Juga kami masih supply ke restoran dan toko hotel yang mereka sekarang sudah buka. Karena kebetulan juga kami ada kerjasama dengan beberapa hotel di Bali. Mereka menjadikan jamu sebagai welcome drink atau sebagai di breakfast-nya mereka ada jamu dan mereka juga menjual jamu di dalam menu mereka. Gitu. Oke, oke. Kalau nggak ada PPKM kita nggak ketemu, Bu. Saya setiap hampir setiap minggu lewat di Iya, Pak, ya. toko Nike itu. Iya. Padahal begitu dekat ya, Pak. Karena warung saya itu memang di pojok dan kecil. Di pojok kecil ya, kadang orang kadang lihat, kadang enggak gitu. Iya, kan depannya Delta berarti ya. Iya, di seberangnya Delta. Seberangnya Delta. Kemarin saya sampai pikir-pikir ini di mana ya? Di DHL. Oh, dekat post office juga. Oh, saya sampai Iya. bingung. Oke, thanks to Corona ini. Kalau nggak kita nggak Iya, kenal. Pak. Iya. Terima kasih Bu Bu Puji atas waktunya, atas sharing pengalamannya. Terima kasih juga Pak atas Kita kesempatannya untuk berbagi cerita jamu di sini. kita harus ketemu di Bu Ari ini. Iya. Bu Ari di Andong ya Pak? Iya. Di Andong ya. Atau di mana lah, di warung pizza apa-apa. Omah pizza apa warung Omah pizza ya? Bisa, atau di nasi campur bahagia juga ada. Warung nasi campur tegas juga di situ ada, atau Ya, nasi tegas. kedewasa. Nah, itu. Tiap hari saya makannya di sana. Oke. Thank you Bu Puji untuk waktunya. Terima kasih banyak, Ya, Pak. matur semua. Ye, suksma mawali. Terima kasih teman-teman.